Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Kabarnya baik, Bu. Baiklah, kalau begitu. Walaupun kita belum terbebas dari pandemi COVID-19 dan proses belajar pun harus dilakukan secara daring, kita harus selalu semangat dalam belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan mengirimkan absensi kepada kalian. Silahkan kalian isi ya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menampilkan slide untuk kalian bisa melihat pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, yaitu dengan sistem respirasi, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kompetensi dasar dan tujuan dalam pembelajaran hari ini. Di mana yang pertama itu kompetensi dasar 3.8 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Adapun 4.8 itu menyajikan hasil analisis pengaruh pencernaan udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi literatur. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu memahami struktur jaringan penyusun organ-organ pernapasan manusia serta fungsinya sebagai organ pernapasan. Yang kedua, mampu menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia, dan yang ketiga, menentukan sistem pernapasan pada kelompok hewan invertebrata dan vertebrata. Terakhir, kalian mampu mengetahui gangguan fungsi ataupun kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia. Baiklah, di sini kita akan mempelajari sistem respirasi. Dan adapun sub materi yang dibahas pada hari ini yaitu sistem pernapasan manusia, sistem pernapasan hewan, dan gangguan sistem pernapasan. Yang pertama itu kita akan memasuki sistem pernapasan manusia. Pernapas adalah kegiatan mengambil dan mengeluarkan napas, sedangkan pernapasan adalah di mana proses pertukaran udara ataupun gas antara sel dengan lingkungannya, ataupun proses memasukkan udara dari lingkungan luar ke dalam sel dan mengeluarkan bagian udara sisa dari dalam tubuh ke lingkungan. Jadi di sini Ibu ada menampilkan gambar pada kalian. Pertanyaannya, berikan tanggapan kalian terhadap gambar di atas. Siapa yang bisa menanggapi dari gambar tersebut? Dipersilahkan ya. Saya, Bu. Silahkan, Tari. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi menurut saya gambar itu adalah gambar sistem pernapasan, di mana manusia bernapas melalui hidung, kemudian masuk ke saluran pernapasan seperti faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, hingga akhirnya ke paru-paru. Seperti itu, Bu, menurut saya. Benar ya yang dikatakan oleh Tari. Oke, lebih lanjut akan kita bahas, tapi di sini aku akan sedikit menambahkan jawaban dari Tari pada gambar tersebut, yaitu ada alveolus yang merupakan, ini gambar di sini yaitu alveolus yang merupakan bagian dalam paru-paru yang dimana ini adalah tempat pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida ketika bernapas. Selanjutnya, itu ada organ pernapasan manusia. Yang pertama itu ada rongga hidung. Seperti yang dijelaskan tadi, di mana rongga hidung atau hidung ini berfungsi sebagai alat pernapasan dan indera pembau. Rongga hidung ini memiliki rambut, banyak kapiler darah, dan selalu lembab. Dengan adanya lendir
yang dihasilkan oleh selaput mukosa. Di dalam rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut kecil atau silia, dan selaput lendir yang berguna untuk menyaring debu, melekatkan kotoran pada rambut hidung, dan mengatur suhu. Dua itu ada faring, di mana faring ini merupakan persimpangan jalan masuk dari udara dan makanan, dan faring ini merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dengan hidung ke tenggorokan. Dan yang ketiga itu ada laring, di mana laring ini terdapat celah menuju batang tenggorokan yang disebut dengan glotis. Laring tertutup oleh katup pangkal tenggorokan yang bertugas pergantian di antara udara pernapasan di dalam laring juga yang terdapat di pita suara. Selanjutnya itu adapun yang keempat itu yaitu trakea, yaitu batang tenggorokan, di mana trakea ini merupakan pipa yang panjangnya kira-kira 9 cm. Dilapisi oleh selaput lendir yang dihasilkan oleh epitelium bersilia. Silia-silia ini bergerak ke atas ke arah laring sehingga dengan gerakan ini debu dan butir-butir halus lainnya yang ikut masuk saat menghirup napas dapat dikeluarkan. Fungsi utamanya itu tangkap dan mengembalikan benda-benda asing ke hulu saluran pernapasan agar tidak masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Yang kelima itu ada bronkus, di mana bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Yang satu menuju ke paru-paru kanan dan yang satu lagi menuju ke paru-paru kiri. Bronkus sebelah kanan bercabang menjadi 3 bronkiolus, sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Dan yang keenam ada bronkiolus, di mana bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Dindingnya lebih tipis dan salurannya lebih kecil. Selanjutnya yang ketujuh itu ada alveolus, di mana alveolus merupakan saluran akhir dari alat pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara. Adanya bagian alveolus ini memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dan karbon dioksida dari sel-sel darah ke udara. Dan yang terakhir itu ada paru-paru, di mana paru-paru ini ada 2 dan merupakan alat pernapasan utama pada manusia. Dan terletak di dalam rongga dada, letaknya di sebelah kanan dan kiri, serta di tengahnya dipisahkan oleh jantung. Jaringan paru-paru mempunyai sifat elastik, berpori, dan seperti spons. Dan paru-paru ini dibagi menjadi beberapa belahan atau lobus. Dan paru-paru kanan memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri 2 lobus. Selanjutnya itu ada mekanisme pernapasan manusia. Mekanisme pernapasan manusia ini ada 2, yang berdasarkan otot yang berperan aktif, yaitu ada pernapasan dada, di mana pernapasan dada ini merupakan otot yang berperan aktif pada pernapasan dada adalah otot antar tulang dan otot antar tulang rusuk dalam. Bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada bertambah besar. Hal ini mendorong paru-paru mengembang, sehingga volumenya menjadi lebih besar dan tekanannya pun menjadi lebih kecil dari tekanan udara bebas. Dan yang kedua itu ada pernapasan perut, di mana di pernapasan perut ini otot yang berperan penting dalam pernapasan perut adalah otot diafragma dan otot dini rongga perut. Bila otot diafragma berkontraksi pada posisi diafragma akan mendatar, dan posisi ini menyebabkan bertambah besarnya volume rongga dada, sehingga tekanan udara dalam rongga dada mengecil. Selanjutnya itu ada gambar pernapasan manusia dari inspirasi atau pemasukan dan ekspirasi, yaitu pengeluaran. Gambar ini adalah gambar di atas ini yang ada paru-paru adalah gambar yang merupakan perubahan kedudukan tulang rusuk dan perubahan volume rongga dada serta posisi diafragma pada posisi inspirasi dan ekspirasi. Dan yang bawah ini adalah gambar di samping adalah mekanisme bagian inspirasi dan ekspirasi. Pada gambar mekanisme inspirasi dan ekspirasi, di sini ada, tidak terlihat karena gambarnya kecil, maaf. Di sini yang gambar pertama itu ada permulaan inspirasi. Di bawahnya itu ada diafragma dan otot antar tulang rusuk berkontraksi.
kemudian rongga dada membesar, dan yang selanjutnya itu tekanan udara kurang dari atmosfer, dan selanjutnya tekanan sekitar paru-paru mengecil, dan selanjutnya paru-paru membesar, dan selanjutnya tekanan udara kurang dari atmosfer, dan yang terakhir itu udara mengalir ke bagian alveoli. Dan yang di sebelahnya ini merupakan permulaan dari ekspirasi, di mana dimulai dari diafragma dan otot antar tulang rusuk berhenti berkontraksi, dan rongga dada kembali ke posisi normal, kemudian tekanan udara kembali seperti sebelum respirasi, kemudian tekanan rongga sekitar paru-paru meningkat, dan paru-paru ke posisi sebelum respirasi, dan udara dalam paru-paru tertekan, selanjutnya bagian udara dan alveoli terdorong ke luar, dan terakhir udara mengalir meninggalkan paru-paru. Dan itu merupakan proses dari urutan proses inspirasi dan ekspirasi perbedaannya. Bisa dilihat dari gambar dan yang telah Ibu bacakan tadi. Selanjutnya itu ada udara pada proses pernapasan. Secara garis besar, udara yang digunakan dalam pernapasan dibedakan menjadi 6, yaitu ada udara pernapasan atau UP, yaitu bagian udara ini yaitu yang masuk atau keluar paru-paru sebagai akibat pernapasan biasa. Udara pernapasan ini sering disebut dengan tidal volume, dan volumenya sebesar 500 cc. Dan kedua itu ada udara komplementer atau UK, yaitu udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah inspirasi normal. Volume udara ini lebih kurang 1.500 cc. Dan ketiga itu ada udara cadangan, yaitu atau disingkat dengan UC, yaitu udara yang masing-masing tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi normal. Volume udara cadangan ini lebih kurang 1.500 cc. Dan keempat itu ada udara residu atau UR, yaitu udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Volume udara ini di sekitar 1.000 cc. Dan yang kelima itu ada kapasitas vital paru-paru, disingkat dengan KV, yaitu udara yang dapat diembuskan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi secara maksimal. Jadi kapasitas vital paru-paru adalah jumlah udara pernapasan atau UP tambah udara cadangan atau UC. Dan yang terakhir itu ada volume total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat tertampung secara maksimal di dalam paru-paru. Jadi volume total paru-paru sama dengan kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu atau KV ditambah UR. Selanjutnya ada sistem pernapasan hewan. Jadi dari banyaknya sistem pernapasan hewan, di sini hanya sebagai mewakili sistem pernapasan hewan diambil dari contoh serangga yang invertebrata dan kelompok vertebrata seperti pada hewan burung. Dan yang pertama itu pernapasan pada serangga, di mana alat pernapasan serangga berupa pembuluh trakea, dan udara masuk keluar melalui lubang kecil yang disebut dengan spirakel atau stigma yang terdapat di kanan kiri tubuhnya. Dan yang kedua itu ada pernapasan pada burung, di mana alat pernapasan burung ini terdiri dari 2 pasang lubang hidung. Sepasang lubang hidung terdapat pangkal paru sebelah atas, sedangkan lubang hidung dalam terdapat pada langit-langit rongga mulut. Kedua dari pernapasan pada burung ini ada celah tekak yang terdapat pada dasar hulu kerongkongan atau faring yang menghubungkan rongga mulut dengan trakea, yang kemudian trakea ataupun batang tenggorokan, dan sepasang paru-paru. Selanjutnya itu ada gangguan pada sistem pernapasan. Di sini kita sudah masuk di sub terakhir pada materi hari ini, di mana yang pertama itu kelainan pada saluran pernapasan yang terjadi di pembengkakan kelenjar limfa yang mengakibatkan amandel, polip, dan adenoid. Dan kedua itu penyempitan saluran pernapasan mengakibatkan asma. Dan yang ketiga mengakibat
rinitis pada rongga hidung dan sinusitis adalah pada peradangan di sebelah atas rongga hidung. Dan selanjutnya itu ada gangguan pada dinding alveolus. Gangguan pada dinding ini dapat terjadi karena pneumonia, TBC, dan karena kemasukan air. Dan yang terakhir itu ada gangguan pada sistem transport, yaitu gangguan ini dapat terjadi karena anemia, keracunan sianida, dan gas karbon monoksida atau CO. Baik, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, setelah Ibu menjelaskan, Ibu akan memberi kalian tugas kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 5-6 orang, di mana kelompoknya Ibu sendiri yang menentukan. Untuk kelompok 1 itu ada Ade, Miftah, Maurin, Atala, Tiara, dan Halimah. Dan kelompok 2 itu ada Sri Lestari, Putri, Indah, Siti Aisyah, dan Khairunisa. Dan yang terakhir kelompok 3 ada Lailan, Dede, Najian, Ramawani, Rifa, dan Angrian. Jadi tugasnya itu sudah Ibu share ke grup WA ya, bisa kalian cek di LKS yang telah Ibu share di grup. Masing-masing kelompok menjawab pertanyaan yang sudah Ibu cantumkan di LKS tersebut dan berikan pendapat atau alasan kalian terkait gambar yang ada pada LKS secara ilmiah dengan berbagai sumber. Waktu pengerjaan Ibu berikan sekitar 15 menit. Setelah itu masing-masing dari perwakilan kelompok silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dan jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan. Waktunya dimulai dari sekarang ya untuk berdiskusi kelompok. Karena waktunya sudah habis, Ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1 selaku moderator. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pada soal nomor 1, pernyataan 1, akan dijelaskan oleh Tiara. Kepada Saudari Tiara, saya persilahkan untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Nah, pada soal nomor 1, pernyataan 1 menyatakan bahwa pernapasan yang baik sangat diperlukan dalam membaca Al-Quran. Salah satu teknik yang efektif untuk melatih suara bacaan Al-Quran menjadi merdu dengan menggunakan dan melatih pernapasan perut. Nah, jadi tanda dari pernapasan perut adalah ketika kita sedang menarik napas perut akan mengembung, sedangkan yang dinamakan pernapasan dada adalah ketika sedang menarik napas yang mengembang adalah dada. Pernyataan pertama ini menurut kelompok kami benar, alasannya menggunakan pernapasan perut suara bacaan Al-Quran menjadi merdu, indah, dan menghasilkan nada yang tinggi karena mekanisme kerja dari suara diafragma ini adalah ketika sekat diafragma yang ditekan ke bawah digerakkan kembali ke atas agar menekan paru-paru. Dari tekanan tersebut akan melahirkan tekanan udara yang akan menyentuh pita suara sampai kemudian muncullah suara. Suara diafragma yang dihasilkan memiliki kekuatan 4 kali lebih kuat dibandingkan suara kerongkongan. Suara diafragma juga memunculkan suara yang bulat, jelas, dan meyakinkan tanpa harus bicara ngotot atau mengubah warna suara. Teknik suara diafragma ini sebagian menyebutkan teknik suara perut. Pernapasan ini melibatkan kontraksi otot diafragma, yaitu otot yang terletak secara horizontal antara rongga dada dan rongga perut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Tiara sudah menyampaikan materinya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maurin. Kepada Maurin saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkannya. Selain itu, banyak manfaat dari melakukan pernapasan diafragma ini, sehingga seringkali diajarkan dalam kelas yoga.
mediasi termasuk kelas persiapan ibu melahirkan, serta bermanfaat bagi orang yang memiliki gejala sesak napas, asma, mengurangi stres. Diafragma memang peranannya penting dalam proses pernapasan. Ketika kita mengambil napas dengan teknik pernapasan perut, otot diafragma akan mengencang. Tujuannya agar rongga dada mengembang lebih besar sehingga oksigen lebih mudah mengalir masuk ke paru-paru. Selama mengambil napas, dada tidak naik, tapi perutlah yang mengembang. Sementara ketika Anda mengembuskan napas, otot-otot diafragma akan mengendur kembali seperti semula untuk mendorong udara keluar dari paru-paru. Salah satu latihan teknik dalam melatih pernapasan perut yaitu memberi tekanan pada diafragma. Caranya dengan menarik perut dan memberi tekanan pada paru-paru. Memberikan tekanan di bawah paru-paru akan mempersempit jalur udara dari paru-paru ke mulut dan hidung. Penyempitan ini akan membuat kita dapat lebih mengendalikan suara dan membuat suara itu terperangkap di dalam tenggorokan. Hal ini dapat membuat suara terdengar lebih indah, kuat, bulat, merdu, bernada tinggi, sekaligus mampu menyampaikan informasi dengan jelas. Tidak hanya membuat bacaan Al-Quran menjadi indah, namun bisa untuk pekerjaan MC, duber, pembicara reporter, penyiaran radio, dan lainnya, yang kegiatannya mengarah dalam melatih vokal atau suara. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maureen atas penjelasannya. Untuk pernyataan kedua pada nomor 1 akan dijawab oleh Mipta. Kepada Mipta saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pernyataan 2 nomor 1. Nah, di mana dinyatakan bahwa sebagian besar olahraga terutama yang bertujuan untuk melatih otot jantung seperti berlari disarankan untuk melakukan pernapasan dada karena lebih bermanfaat. Nah, pernyataan ini kurang tepat karena pernapasan perut direkomendasikan oleh dokter untuk berolahraga lari. Nah, hal ini disebabkan kebanyakan orang yang berlari nafasnya selalu terengah-engah. Saat lari, usahakan untuk menggunakan teknik pernapasan perut atau diafragma yang bukan dari dada. Nah, pernapasan perut ini membuat kita mengambil lebih banyak udara dibandingkan dengan pernapasan dada. Teknik pernapasan dada justru bisa membuat kita mulai merasa seperti terdesak karena tak mendapatkan cukup udara. Nah, menurut John Henwood, pernapasan perut dapat membuat bernapas lebih dalam. Hal ini akan membuat tubuh menjadi rileks dan fokus saat berlari. Nah, pernapasan perut membuat pernapasan menjadi lambat sehingga tidak banyak menghabiskan energi dan menurunkan resiko keletihan otot dan cedera otot, dan dapat membuat tubuh lebih rileks, memperlambat detak jantung, dan meningkatkan stabilitas otot batang tubuh, dan meningkatkan kemampuan tubuh untuk melakukan olahraga dengan intensitas yang lebih tinggi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nita atas pemaparan materinya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Jadi pertanyaannya itu, mengapa bernapas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut saat lari tidak disarankan? Terima kasih. Baik, terima kasih Nisa atas pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan dari Nisa akan saya jawab sendiri. Jadi, teknik bernapas saat lari juga berpengaruh. Jika terbiasa untuk bernapas melalui hidung dan dikeluarkan melalui mulut saat lari, sebaiknya ubah mulai dari sekarang. Untuk olahraga lain boleh saja, tapi untuk olahraga lari tidak disarankan, karena teknik pernapasan
tersebut bukan yang terbaik dan disarankan untuk olahraga aerobik intensitas tinggi, seperti berlari. Justru harus bernapas melalui mulut dan hidung saat berlari secara bersamaan. Ini dikarenakan otot membutuhkan oksigen untuk terus bekerja dengan baik. Bernapas melalui hidung saja tak cukup untuk memberikan asupan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian, hembuskan napas dengan maksimal, jangan tanggung-tanggung sehingga karbon dioksida yang dikeluarkan pun akan lebih banyak. Nah, hal ini juga membantu untuk bisa menarik napas lebih dalam dengan menggunakan teknik pernapasan saat lari yang tepat dan tidak akan mudah kehabisan napas dan terengah-engah. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator kelompok 1. Di sini saya Halimah sebagai moderator kelompok 2 akan menjawab di mana kelompok kami. Baik, silahkan dilanjut untuk kelompok 2 ya anak-anak ibu semua. Baik, di sini kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjawab soal nomor 2, mana materinya akan disampaikan oleh Nisa kepada Kak Indonesia. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah, ini asap kendaraan bermotor bisa menyebabkan pusing, lemas, pingsan, dan dapat menyebabkan kematian jika terhirup terlalu banyak. Gas ini dapat menyebabkan kematian. Nah, karbon monoksida sangat berbahaya bagi tubuh sampai bisa menyebabkan keracunan. Karbon monoksida atau gas CO2 adalah gas yang tercipta dari hasil pembakaran bensin, kayu, batu bara, arang, dan berbagai jenis bahan bakar lainnya. Nah, gas karbon monoksida ini juga tidak memiliki warna, rasa, dan bau sehingga sulit sekali dideteksi. Nah, saat seseorang menghirup karbon monoksida ini terlalu banyak, sel darah merah dalam tubuh yang awalnya mengikat oksigen berganti menjadi mengikat karbon monoksida atau CO2. Nah, ketika jumlah karbon monoksida ini dalam darah sudah cukup banyak, hal ini akan merusak jaringan dalam tubuh yang kekurangan oksigen dari darah merah. Akibatnya seseorang bisa mengalami kejang bahkan hingga kematian. Nah, perlu diketahui bahwa menghidupkan mesin dalam garasi tertutup adalah berbahaya. Karena di sana ada gas berbahaya hasil pembakaran bensin yang tidak sempurna. Adapun gejala-gejala keracunan dari karbon monoksida ini yaitu sakit kepala, pusing, muntah atau mual, kebingungan, merasa lemas, sakit perut, merasa tidak enak badan, penglihatan yang kabur, sesak napas, kehilangan kesadaran. Nah, selain itu, terkadang gejala dari keracunan gas ini dapat serupa dengan keracunan makanan atau flu. Namun, bila mengalami keracunan karbon monoksida ini tidak akan mengalami demam, kenaikan suhu tubuh. Tanda-tanda dari keracunan CO2 ini cenderung bertambah parah secara perlahan yang membuatnya kadang-kali terlambat disadari. Nah, umumnya dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam atau untuk mengalami keracunan karbon monoksida ini yang parah. Nah, keracunan yang parah mampu mengganggu pemikiran, konsentrasi, dan emosi. Oleh karenanya, penderita ini kadang-kala juga tidak menyadari bahwa dirinya sedang mengalami keracunan karbon monoksida. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, karena teman saya lagi ada gangguan, materi selanjutnya akan saya bahas lagi. Nah, tidak hanya dari asap kendaraan penyebab dari keracunan karbon monoksida, melainkan bisa dari menghirup asap yang diproduksi dari pembakaran mesin ataupun saat memegang di tempat yang tertutup.
Penghirup asap saat kebakaran juga berpotensi menimbulkan keracunan karbon monoksida. Nah, namun tidak hanya asap atau gas dari mesin mobil. Keracunan juga bisa terjadi di rumah melalui mesin-mesin, seperti penghangat ruangan, pemanas air, kompor, dan sebagainya. Nah, keracunan gas CO ini, karbon monoksida ini yang umumnya terjadi di rumah adalah karena peralatan di rumah yang tidak dipasang dengan benar. Nah, tidak adanya ventilasi udara dan ventilasi udara di rumah atau alat yang tidak dijaga dengan benar. Nah, gambar tersebut ada sebuah mobil yang berasal dari knalpot yang bisa menjadi sumber karbon monoksida dengan asap yang sangat mengganggu baik dari warna dan baunya, sehingga menyebabkan polusi udara yang membuat kesulitan bernapas atau bisa saja sesak napas, pusing, juga penglihatan menjadi terganggu. Nah, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya. Baik, silakan Jihan. Terima kasih Nisa. Jadi pertanyaan saya, bagaimanakah cara mencegah keracunan dari karbon monoksida? Terima kasih. Terima kasih Jihan atas pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan Jihan akan dijawab oleh Sri Lestari. Kepada Sri Lestari, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Nisa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Najihan. Jadi, cara untuk mencegah keracunan karbon monoksida diantaranya yang pertama, bagi yang memiliki kendaraan, hindari menggunakan knalpot yang mengeluarkan bau asap menyengat. Hargai pengendara lainnya. Yang kedua, buka garasi mobil atau motor. Bila memiliki mobil atau motor dan memasukkannya ke dalam garasi rumah, jangan menyalakan mesin mobil atau motor dengan pintu garasi yang tertutup dalam jangka waktu yang lama. Sebaiknya nyalakan mobil atau motor dalam jangka waktu yang lama di luar rumah. Yang ketiga, memasang kondektor karbon monoksida. Akan lebih baik jika memasang kondektor karbon monoksida di rumah, terutama di koridor atau kamar tidur. Jangan lupa untuk mengecek dan mengganti baterai dari detektor karbon monoksida yang dipasang setidaknya 2 kali setahun. Yang keempat, menjaga dan mengecek alat-alat atau mesin yang Selalu pastikan bahwa alat-alat atau mesin di rumah bekerja dengan baik dan memiliki ventilasi yang sesuai. Jangan membiarkan alat atau mesin menyala di rumah atau tanpa pengawasan. Yang kelima yaitu membersihkan ventilasi rumah. Bersihkan ventilasi udara di rumah jika terdapat kotoran atau puing-puing menghalangi sirkulasi udara melalui ventilasi. Yang keenam, berhati-hati saat menggunakan cairan kimia. Nah, saat menggunakan cairan kimia tertentu yang mengandung metilen klorida seperti cat atau pembersih cat kuku, perlu waspada karena senyawa tersebut dapat membentuk karbon monoksida ketika dihirup. Sebaiknya cairan kimia tersebut gunakan di luar rumah atau di ruangan dengan ventilasi udara yang baik. Apabila seseorang mengalami tanda-tanda keracunan karbon monoksida, segera jauhkan penderita dari sumber zat tersebut dan bawa keluar ruangan, sehingga dapat menghirup oksigen dengan mudah, kemudian bisa segera dibawa ke dokter jika semakin parah. Terima kasih, saya kembalikan kepada Nisa. Baik, terima kasih sebelumnya Sari atas jawabannya. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan membahas dan menjawab soal dari nomor 3. Di sini yang akan membahas yaitu Najihan. Kepada Najihan saya persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, dari pertanyaan nomor 3, yaitu apa perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2 yang terdapat di dalam LKS tersebut, serta dampak yang terjadi pada organ respirasi manusia dari kedua kasus gambar tersebut. Pada gambar pertama merupakan gambar perokok aktif dan gambar kedua merupakan perokok pasif yang terpapar asap rokok.
Bagi perokok aktif, dampaknya mengakibatkan masalah kesehatan tubuh. Pada satu batang rokok mengandung banyak sekali zat-zat berbahaya seperti karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen cyanida, benzena, formaldehida, arsenik, amonia, dan kadium. Yang lebih berbahayanya lagi yaitu zat-zat beracun tersebut dapat mengendap dan menumpuk dalam tubuh dan menyebabkan banyak sekali masalah kesehatan. Nah, beberapa penyakit yang ditimbulkan, yang pertama itu adalah risiko tinggi serangan jantung koroner. Menurut penelitian, 72% pasien serangan jantung koroner merupakan seorang perokok aktif. Merokok itu dapat menyebabkan zat-zat berbahaya yang terkandungnya dapat menempel pada dinding arteri. Arteri ini merupakan pembuluh yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh. Penyempitan arteri ini akibat lemak dan zat-zat beracun dalam rokok dan menyebabkan penyakit jantung hingga 4 kali. Kemudian ada gangguan pernapasan. Pada asap rokok terkandung zat-zat berbahaya. Nah, perokok aktif memiliki risiko terkena infeksi penyakit paru-paru kronis yang sulit untuk disembuhkan, seperti kerusakan kantung udara di paru-paru, peradangan permanen pada lapisan saluran pernapasan, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, dan asma. Kemudian dapat merusak gigi. Tembakau yang terdapat pada rokok itu dapat menghambat aliran darah, oksigen, dan nutrisi ke gusi. Kondisi ini juga jika dibiarkan dapat meningkatkan risiko terkena infeksi. Merokok juga menyebabkan kerusakan tulang dan jaringan pada gigi yang menyebabkan noda kekuningan, penumpukan plak atau karang gigi sampai berisiko kanker mulut. Kemudian menyebabkan penyakit bronkitis. Nah, bronkitis ini merupakan peradangan saluran pernapasan yang berfungsi membawa udara dari paru-paru. Asap rokok yang terhirup dapat menyebabkan silia atau bulu hidung berhenti bekerja sementara. Kerusakan saluran bronkus dan silia yang berulang-ulang akibat adanya kebiasaan merokok ini dapat menyebabkan penyakit bronkitis akut yang tidak bisa disembuhkan. Kemudian dapat menyebabkan kanker serviks. Nah, perempuan yang merokok memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit kanker serviks. Merokok ini dapat menyebabkan imunitas tubuh menjadi lemah, sehingga mudah terserang berbagai virus, salah satunya Human Papillomavirus atau HPV, yaitu penyebab kanker pada leher rahim. Kemudian menyebabkan kanker paru-paru. Nah, berdasarkan data itu, asap rokok ini menyebabkan sekitar 30% penyakit kanker paru-paru pada perokok pasif di Amerika Serikat. Hal ini itu membuktikan selain perokok aktif, dampak negatif merokok juga merugikan banyak orang termasuk keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Kemudian meningkatkan risiko kemandulan. Nah, selain menyebabkan ketagihan, zat nikotin ini juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi baik untuk pria ataupun wanita. Wanita yang merokok berisiko mengalami gangguan kehamilan, menopause dini, sampai kemandulan. Sedangkan pria yang merokok selain berisiko tinggi mengalami kemandulan juga dapat menurunkan kadar hormon dalam tubuh. Lalu komplikasi pada penderitaan diabetes. Nah, pada pasien pengidap diabetes, itu biasanya mendapat larangan untuk merokok, karena merokok ini dapat meningkatkan tekanan darah. Pada pasien diabetes, apabila kadar A1C atau kombinasi hemoglobin dan glukosa terus meningkat dapat menghambatkan sirkulasi yang memicu kondisi komplikasi seperti gangguan saraf, kebutuhan, gagal ginjal, dan gagal jantung. Lalu ada meningkatkan risiko penyakit stroke. Nah, rokok mengandung sekitar 7.000 zat beracun termasuk cyanida, nikotin, karbon monoksida, arsenat, formaldehid. Jadi zat-zat berbahaya ini apabila bercampur dengan darah dapat perlahan namun pasti bisa merusak sel-sel dalam tubuh. Kemudian karbon monoksida dan nikotin yang terhirup dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah, meningkatkan detak jantung dan fibrilasi atrium pemicu utama penyakit stroke. Lalu yang terakhir itu dapat merusak jaringan kulit, rambut, dan kuku. Jadi salah satu tanda paling jelas kerusakan sel terjadi akibat merokok ialah kerusakan pada integumentary system.
mana sistem ini terdiri dari organ pelindung tubuh seperti jaringan kulit, rambut, dan kuku. Nah, pada perokok aktif ditemukan bercak kuning kecoklatan pada kuku. Selain itu, kebiasaan merokok dapat menyebabkan kulit terlihat lebih kusam dan kebotakan dini. Jadi, dari 10 penyakit yang diakibatkan oleh merokok masih banyak lagi sebenarnya. Namun, orang-orang yang hanya merokok sesekali atau tidak tiap hari itu, diketahui bahwa angka death rate atau tingkat kematiannya itu lebih tinggi, 1,6 kali dibandingkan mereka yang tidak merokok sama sekali. Jadi maka dari itu, berhentilah merokok atau tidak merokok sama sekali adalah pilihan paling bijak untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Baik, sekian dari saya kembali. Baik, terima kasih Najihan atas pemaparan jawabannya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Roma. Kepada Roma, saya persilahkan. Baiklah, mungkin Roma ada gangguan sinyal atau jaringan. Di sini saya akan menggantikan Roma. Nah, di sini saya akan membahas dan melanjutkan mengenai penjelasan Najian tadi, bahwasannya kesehatan pada perokok pasif. Nah, bahaya merokok tidak hanya berdampak pada perokok itu sendiri, namun asap rokok yang dihirup orang lain juga dapat membahayakan kesehatannya. Orang yang ikut menghirup asap rokok tetapi tidak merokok disebut perokok pasif. Perokok pasif juga beresiko tinggi terpapar masalah kesehatan atau bahaya yang sama dari mereka yang merokok secara aktif. Bayi dan anak-anak sangat rentan terhadap efek asap rokok dari orang lain. Pasalnya tak seperti orang dewasa, bayi dan anak-anak tidak bisa menghindar asap rokok ini ada di dekatnya. Dilansir dari laman American Cancer Society, penelitian menunjukkan bahwa anak yang orang tuanya merokok cenderung mengalami kondisi seperti yang pertama, lebih sering sakit, yang kedua, memiliki lebih banyak infeksi paru seperti bronkitis dan pneumonia, yang ketiga, lebih sering batuk dan sesak napas, yang keempat, lebih sering mengalami infeksi telinga. Selain itu, asap rokok yang terhirup bisa memicu serangan asma dan memperburuk gejalanya. Bahkan, anak yang jadi perokok pasif bisa terkena asma, padahal sebelumnya tidak pernah ada gejala asma yang muncul. Sementara pada bayi, masalah yang muncul bisa lebih fatal, yaitu sindrom kematian bayi mendadak. Sekian dari saya, cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya akan tutup diskusi pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada semua anggota kelompok. Pemaparan kalian sudah cukup jelas. Dari yang sudah kita pelajari, apa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ibu persilahkan ya. Saya, Bu. Silahkan, Tiara. Baik, terima kasih, Bu. Jadi, kesimpulan pada materi hari ini adalah pernapas, yaitu pengambilan udara pernapasan dari udara bebas untuk masuk ke dalam tubuh atau paru-paru, serta mengeluarkan gas sisa ke udara bebas atau yang disebut dengan ekspirasi. Otot yang berperan aktif pada pernapasan manusia dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Alat pernapasan manusia terdiri atas rongga hidung, teka atau paring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Sekian pemaparan kesimpulan saya, Bu. Terima kasih kepada Tiara, kesimpulannya sudah cukup baik. Di sini Ibu akan menambahkan sedikit. Gangguan sistem pernapasan ini sangat banyak dan sering terjadi di sekitar rumah, seperti bau asap rokok, polusi udara, ataupun pencemaran udara, dan asap kendaraan, bau zat kimia, dan lain sebagainya. Apalagi di zaman sekarang ini masih ada COVID dan masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan masker. Seperti yang kita ketahui dari negara kita sendiri belum mengkonfirmasi
bahwa COVID sudah hilang. Sedangkan di negara yang sudah terbebas COVID pun tidak menjamin aman dari COVID ini. Maka dari itu, dengan kita mempelajari ini, Ibu berharap kepada kalian semua agar memahaminya dengan baik, menjaga kesehatan, dan tetap menggunakan masker dan cuci tangan, dan jangan lupa pula menjaga jarak. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas yang terdapat di LKS. Semua ketentuannya sudah Ibu beritahu di dalam LKS. Dan nanti LKS-nya Ibu akan share ke grup kelas. Pengumpulan dikumpulkan minggu depan di classroom. Jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Hal ini merupakan salah satu cara agar bisa terhindar dari COVID-19 dan terbebas dari COVID juga. Terima kasih atas partisipasinya. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.